Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari berikan lambaian tanganmu. Saya mau lihat tangan-tangan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebenaran-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kau diagungkan. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, layaklah Kau disembah Yesus, layaklah Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, yes. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama kita mau angkat tangan buat Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus, Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya Yesus, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku. Haleluya. Kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa layaklah Kau ragaku. Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segala pujian, hormat, segala keagungan, segala kejayaan Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, angkat suaramu, katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kau yang layak terima segala kemuliaan Tuhan, Kau yang layak terima segala keagungan dari kami Tuhan. Kau yang layak terima segala keagungan Tuhan, segala kebesaran punya-Mu lah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan,
Kami berkumpul Tuhan di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan tidak pernah terbatas buat kami Bapa. Lawatan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami membuka hati kami Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami ketika Tuhan hadir dalam pujian kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada lawatan turun buat kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini? Amin. Haleluya. Kita percaya ketika Tuhan naik ke atas surga, saudara, Tuhan menjanjikan kita seorang penolong, menjanjikan kita seorang penghibur, dan diberikan kita kuasa, dan kita akan diberikan kebebasan oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, firman yang ada di dalam hati kita, firman itu yang akan memerdekakan hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, katakan bebaskanku, Yesus. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Kau tinggal di dalam kami Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya.
dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jikalau di pihak, amin, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika kau Tuhan di pihak kami, siapa dapat melawan? Yes, kita lebih, amin, dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit lagi recanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah bangkitnya Yesus segala raja. Haleluya. Bangkit lagi recanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
dalam kekuatan-Mu ku percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Abraham ketika diberikan janji oleh Tuhan bahwa nantinya dia akan menjadi bangsa yang besar, dia tetap percaya dengan janjinya Tuhan. Sekalipun dia tidak punya dasar untuk dia berharap, sekalipun dia tidak punya dasar untuk dia percaya dengan janji Tuhan, tapi dia memperkuat imannya. Dia memperkuat kepercayaannya untuk dia tetap percaya dengan janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupanmu? Mungkin ketika engkau sakit, Tuhan berjanji, akulah menjadi penyembuhmu. Mungkin ketika engkau kekurangan, Tuhan berjanji, akulah Jehovah Jireh yang akan memenuhi setiap keperluanmu. Mungkin ketika engkau sedang mengalami masalah yang sangat berat, kehancuran melanda hidupmu, percaya janji Tuhan. Seperti di dalam kitab Yesaya 43 ayat 19 berkata, Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun sekalipun, dan Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara sekalipun. Percaya janji Tuhan. Perkuat imanmu, perkuat kepercayaanmu di dalam Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan dengan imanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sebab Kau iman kami Tuhan, sebab Kau Tuhan kami, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Glory Jesus, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasa kalau sampai saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dan kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kau telah mati bagi kami, Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Bahkan hari ini juga Tuhan kami akan merayakan tentang hari Engkau naik ke surga Tuhan. Kami tahu semua tujuannya adalah untuk kepentingan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, bejana hati kami diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah hidup kami. Biar kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah, mereka juga tetap ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersama-sama Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami terus diisi oleh firman Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, izinkan saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua. Saya percaya semua kita ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan membaca ayat firman Tuhan, mari kita akan menyatakan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya seperti apa yang Kristus katakan. Saya memiliki apa yang Kristus katakan. Saya dapat melakukan apa yang Kristus katakan. Hari ini saya diajarkan firman Tuhan. Pikiran saya sadar, hati saya terbuka dan menerima. Saya bertobat dan diselamatkan. Saya tidak akan seperti dulu lagi. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, tahun-tahun sebelumnya kita bisa gabung, banyak orang berada di gereja, tetapi kali ini banyak yang ada di rumah, tetapi tetap suasana di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus itu tetap sama. Ya, ada yang merayakannya kalau tahun-tahun yang lalu di pantai dalam ibadah padang, tetapi saat ini kita berada di rumah untuk merayakannya bersama-sama. Memang hari kenaikan Yesus tidak seperti hari Natal, hari Jumat Agung atau Paskah ya. Kebanyakan hari kenaikan Yesus Kristus tidak semeriah Natal, Jumat Agung atau Paskah. Tetapi ada hal yang penting yang patut kita pelajari dari kenaikan Yesus ke surga. Sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini kita terus merayakan karena tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk kepentingan kita. Sebelum saya akan berbicara lebih jauh, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan sekali lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah berpesan karena sangat penting bagi murid-muridnya untuk tinggal di dunia ini adalah dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ya, Yesus
naik ke surga adalah untuk kepentingan kita, ya. Dia rindu agar supaya kita yang ada di dunia ini ada yang akan menolong kita, memberikan kekuatan, menghibur kita, ya. Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 ayat yang ke-15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah tujuan Yesus naik ke surga, ya. Dia rindu agar supaya murid-murid yang ditinggalkan itu tidak sendirian, ya. Dia berjanji untuk memberikan seorang penolong, ya. Fungsi daripada seorang penolong yaitu Roh Kudus itu yaitu memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai penolong itu yang memberikan kekuatan ketika kita lemah, ketika kita dalam kesusahan, dia akan menolong kita, ya. Dia akan menghibur kita, ya. Juga akan memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, dia kuatkan kita, ya. Fungsi daripada Roh Kudus, peran daripada Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menghibur, tetapi dia membimbing kita kepada seluruh kebenaran, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tujuan daripada Roh Kudus adalah untuk memimpin kita, ya. Selagi kita ada di dunia ini, kita menghadapi begitu banyak beratnya tekanan hidup, ya. Apalagi hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Tetapi percayalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap ada di dalam lindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan berjanji akan menaungi kita, menjaga kita, bahkan memelihara hidup kita. Asalkan kita tetap berharap, bergantung penuh kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, itu tujuan Tuhan yang pertama, ya. Jadi untuk kepentingan kita. Dan hal yang kedua, Yesus naik ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Mari kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini tujuan Tuhan naik ke surga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita, ya, yaitu surga. Saudara, menjadi satu keuntungan yang sangat besar bagi kita sebagai orang percaya. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi warga kerajaan surga, ya. Dia berjanji selagi kita ada di dunia ini, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menghibur kita ketika kita susah, ketika kita kecewa, ketika kita disakiti, Dia akan hiburkan kita, Dia akan kuatkan kita ketika kita lemah. Selain daripada itu, Dia juga menyiapkan tempat bagi kita di surga. Jadi indah sekali, saudara. Itu hal yang kedua. Namun saudara, ketika Tuhan mempersiapkan surga, di dalam penantian ini ada banyak hal yang harus kita alami. Ya. Seperti yang kita tahu, perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di waktu siang, di waktu malam, dengan tiang api. Tetapi dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, di situ mereka diproses, diuji untuk melihat sampai sejauh mana kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan banyak yang mati di padang gurun. Tetapi saya berharap kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita tetap akan sampai kepada tujuan yang terakhir, yaitu surga yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Nah, saudara, di dalam masa penantian ini, apa yang perlu orang kerjakan?
yaitu orang harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Memang tidak gampang saudara, beratnya tekanan hidup kadang sulit bagi kita untuk lewati. Tetapi yakinlah kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia berjanji untuk menolong, Dia berjanji untuk menopang kita, Dia berjanji untuk memegang tangan kita, menuntun kita pada satu kemenangan. Seperti pujian yang sudah dinyanyikan tadi, kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Asalkan kita tetap menaruh harap, menaruh percaya kepada Tuhan. Izinkan firman dan Roh Kudus itu menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita boleh berkemenangan hari lepas hari. Ya. Bukan hanya itu, ketika Dia menyediakan tempat di surga, Dia juga berjanji untuk membawa kita ke tempat itu. Jadi bukan hanya menyiapkan surga, tetapi Dia juga berjanji untuk membawa kita ke tempat itu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus belum naik ke surga, tetapi Dia sudah menubuatkan tentang kedatangannya kedua kali, bahwa Dia akan menjemput umat Tuhan dan membawa ke surga. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa, bahwa janji Tuhan, Dia bukan hanya akan menyertai kita selagi kita ada di dunia ini, tetapi Dia menyiapkan surga. Setelah Dia menyiapkan surga, Dia juga berjanji untuk membawa kita ke tempat itu. Jadi bukan kita hanya sekedar mendengar janji Tuhan, tetapi nanti kita akan menikmati surga yang kekal itu. Jadi indah sekali saudara. Saya bersyukur menjadi orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena saya tahu saya memiliki kepastian di dalam Tuhan Yesus, karena keselamatan saya hanya ada di dalam Yesus. Dan bukan hanya itu, status saya bukan lagi sebagai warga kerajaan dunia ini, tetapi menjadi warga kerajaan sorga. Ini yang menjadi satu keuntungan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau saya perhatikan dari Injil Lukas, memang dari Matius, Markus hanya sekedar sedikit menyatakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Setelah itu duduk di sebelah kanan. Tetapi Lukas menceritakannya secara rinci tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan setelah mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Saudara, sebenarnya di dalam hati saya berpikir rasa kehilangan, rasa sedih ya, terpisah dengan Yesus. Tetapi mereka pulang dengan sangat sukacita. Apa yang membuat mereka sangat sukacita? Karena mereka memiliki kepastian bahwa Yesus pergi. Seperti apa yang Yesus katakan sebelum Dia naik ke surga. Bahwa Dia pergi untuk menyiapkan tempat. Dia pergi dan berjanji untuk memberikan seorang penolong untuk menyertai murid-muridnya. Jadi itu yang membuat mereka sangat sukacita sekali. Jadi saudara, hal yang sangat luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita memiliki kepastian akan keselamatan, ya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi tentang bagaimana status kita diubah, itu saya dapatkan ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini hal yang luar biasa saudara. Kita harus benar-benar percaya, kita harus benar-benar meyakini bahwa hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus. Dan kewargaan kita bukan lagi sebagai warga dunia ini, tetapi warga kerajaan surga. Ini yang menjadi kabar gembira bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Yesus sekarang ini menjadi perantara bagi kita. Dia tetap bersyafaat untuk kita. Itu sebabnya kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Kita jaga itu baik-baik dengan tetap
setia kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Jika kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Yaitu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu yaitu orang harus melakukan apa yang menjadi keinginan dan maunya Tuhan. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, di akhir kehidupan kita nanti, saya percaya jaminan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, indah sekali saudara. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup ini, mari sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, tetapi percayalah kita tidak sendiri. Tuhan tetap ada menyertai kita. Tuhan tetap menopang hidup kita. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dia berjanji akan memberikan jaminan di dalam hidup kita, asalkan kita menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saudara, memang hari-hari ini banyak ya teman-teman saya, apalagi anak buah saya banyak yang putus kerja. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Memang tidak gampang saudara melalui tahun ini, tetapi saya yakin kalau kita tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Puji Tuhan, saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Saya akan akhiri firman Tuhan pada saat ini sebagai ayat terakhir. Mari kita akan buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, mari kita tetap cari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau kita baca dulu dari ayat selanjutnya itu dari pasal 3 ayat 5 dari Kolose, di situ kita tahu bagaimana manusia baru ya, yaitu manusia baru yaitu hidup di dalam kehendak Allah, hidup menurut keinginan Allah ya. Harus ada kasih, harus ada pengampunan, harus ada kemurahan, harus ada penguasaan diri ya. Itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kehidupan kita di bumi ini benar-benar memuliakan Tuhan. Benar-benar kita cari perkara yang di atas untuk dapat membawa kita masuk ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan yang singkat ini akan memotivasi kita. Kita harus ingat bahwa tujuan Yesus naik ke surga yaitu mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan tujuan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan surga bagi kita. Tujuan Yesus naik ke surga, Dia bukan hanya siapkan surga bagi kita, tetapi Dia akan membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Penuhi sekarang. Glory Jesus, haleluya. Kami rindu hidup kami dipenuhi Tuhan. Glory. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hatiku bagai bejana, ku bawa ke sungai-mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Akan sekali lagi penuhi. Sekarang Tuhan, penuhilah hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana, ku bawa ke sungai-mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku, saya jemput terus mau bangkit berdiri. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang. Yes. Penuhi terus hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Sekali lagi kita katakan, penuhi aku sekarang. Kesediaan dari Gembala Sidang, pastor yang aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku sekarang. Penuhilah hidupku. Benar Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Biar Engkau yang penuhi hati kami Tuhan siang hari ini. Amin, Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau naik ke surga, tidak ada penghibur dalam hidup kami. Amin. Tidak ada Roh Kudus Tuhan yang Engkau
limpahkan di dalam kehidupan kami. Amin. Seperti saat ini Tuhan. Yesus. Sehingga kami bisa merasakan Tuhan sungguh melalui roh-Mu Tuhan. Kami dihiburkan, kami dikuatkan, Amin. kami diteguhkan, Yes, Lord. kami disadarkan dari dosa-dosa kami. Amin, Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Kami punya kepastian hidup Tuhan. Bahwa Engkau Haleluya. telah menyediakan tempat bagi kami sehingga kami tidak perlu lagi Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang bukan tentang kerajaan surga. Amin, Yesus. Tetapi hidup kami di dunia ini Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Yes, Tuhan. Lord. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan pada siang hari ini. Biar Tuhan kembali menguatkan kami Tuhan. Amin, Tuhan. Amin. Biar kami hidup di dunia ini tidak hanya memikirkan kehidupan kami, kehidupan di dunia ini Tuhan. Tetapi kami lebih memikirkan tentang hal yang di surga. Apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan untuk kami bisa lakukan setiap hari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati Bapak Tony yang telah membagikannya bagi kami Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini, tetapi ada pengumuman singkat. Pada hari Minggu kita akan bertemu kembali pada pukul 10 ya. Pada hari Minggu kita akan bertemu kembali secara online pada pukul 10. Tetapi kita ada program untuk sekolah minggu untuk anak-anak kita yang akan dimulai pada pukul 9 tepat ya. Jadi ya bagi kita yang punya adik-adik atau anak-anak di rumah, mereka akan ada program khusus jam 9 pagi khusus untuk sekolah minggu ya, sekitar 30 menit dan kemudian kita break dan jam 10 kembali kita akan bertemu kembali dalam ibadah online kita pada jam 10. Mari kita bangkit berdiri, mari kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Oleh karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami. Diperbaharui hidup kami, diselamatkan sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan setiap janji-janji-Mu Tuhan bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk menjadi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak terlalu Tuhan
putus asa, sehingga kami tidak terlalu lama bersedih di dalam masalah-masalah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami beribadah. Kami tahu Tuhan dengan siapa kami akan jalani kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika Engkau naik di atas surga, Engkau berjanji untuk menyertai kami Tuhan sampai pada kesudahan alam. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ketika kami melewati Goliat hidup, ketika kami melewati masalah-masalah kami Tuhan, walaupun itu berat bagi kami, tetapi kami tahu Engkau jauh lebih besar dari masalah-masalah kami. Oleh sebab itu pegang tangan kami Tuhan selalu, pimpin langkah kami Tuhan kemana kami berjalan, sehingga Tuhan kami tahu setiap langkah kami membawa kami berada di dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Setiap hari diubahkan kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau, sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kali Tuhan, kami menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Untuk dengan sukacita kami menyambut tempat yang telah disediakan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mungkin sakit, yang berada di rumah. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biar Tuhan darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan pada siang hari ini menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pulanglah dan bawa berkat dari Tuhan. Sekarang Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan akan memberikan engkau embun dari langit, tanah yang subur, laut yang tenang, serta usaha dan pekerjaan yang bersih dan jujur. Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa yang haus dan lapar, yang takut Tuhan dan takluk kepadanya untuk diinjili mendapatkan keselamatan. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan damai sejahtera serta kasih karunia akan memenuhi engkau siang dan malam. Dan akhirnya perlindungan dan penyertaan Roh Kudus akan mempersiapkan kita semuanya untuk mengalami pengangkatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yaitu hari Maranatha. Amin. Selamat menikmati perayaan naiknya Tuhan kita ke surga, ya, kenaikan Isa Al-Masih, dan nikmati hari libur ini. Tuhan Yesus memberkati.